Hai pendengar setia podcast Ideal. Hai calon pendengar setia podcast Ideal. Ideal di sini bakalan nemenin waktu santai kamu dengan berbagai obrolan. Stay tune di podcast Ideal. Mari ngobrol, mari cerita. Mau belajar bahasa Jerman dengan biaya yang affordable di Banda Aceh? Kui kepoin at deutschprivat.aceh at deutschprivat.aceh. Mau privat boleh, mau belajar kelompok juga boleh, dipanggil ke rumah boleh, atau mau sambil nongki di kafe juga boleh. Info lebih lanjut hubungi 082160201355. Buruan, jangan sampai full booking. Oke, kali ini Aidil akan bacakan capture keempat dari Wattpad. Love is like reading a book. Oke. Persahabatan Artid dan Kong semakin akrab. Hingga suatu hari Artid memutuskan untuk mengenalkan pria itu kepada keluarganya, terutama kepada putrinya Ani. Karena dia yakin Kong akan menyukai Ani, dan orang tuanya akan menerima Kong tidak seperti teman-teman gamernya. Setelah meninggalkan rumah, Kong menunggu Artid di persimpangan jalan. Pria itu berjanji untuk mengundangnya ke rumahnya dan mengenalkan seseorang yang spesial kepadanya. Tapi dia tidak bilang siapa. Kong penasaran. Dia menyiapkan kue buatan sendiri untuk hadiah. Kong tersenyum ceria pada pria itu dan menunggu sampai Artid menepuk bahunya. Penampilanmu sangat rapi hari ini, Artid memujinya. Kau mengundangku untuk bertemu dengan keluargamu, jadi aku harus menunjukkan yang terbaik dari diriku. Tidak perlu formal, toh aku bukan mengenalkanmu sebagai pacarku. Hahaha. Artid menggodanya. Oh, jangan menggodaku, protes Kong. Kau bilang ingin mengenalkan seseorang yang istimewa. Apakah dia pacarmu? Haha, bagaimana kau tahu? Artid bercanda. Dia bukan hanya pacarku. Dia adalah malaikatku, kesayanganku, dan aku mencintainya lebih dari hidupku sendiri. Wow, dia pasti beruntung memilikimu. Tidak, akulah yang beruntung memilikinya. Saya tidak sabar untuk bertemu dengannya. Aku percaya kau juga akan menyukainya. Kong mengangguk dan tersenyum gembira lalu mengikuti Artid ke rumahnya. Selamat datang Kong, Artid mengundangnya masuk. Mah, aku mengajak seorang teman, Artid memanggil orang tuanya. Papa! Ani berlari turun dari atas dan melompat ke pelukan Artid. Papa! Kong mematung saat mendengarnya. Artid sudah menikah, pikirnya. Ani, sweetheart, di mana nenek? Apakah kau mencariku, nak? Ibunya keluar dari arah dapur
dan segera berhenti saat melihat Kong. "Oh, kita punya tamu hari ini. Temanmu Artit?" tanya ibunya dengan curiga. "Papa, dia siapa?" tanya Ani sambil melihat Kong. "Halo, senang bertemu denganmu. Namaku Kong Pop." Kong mengenalkan dirinya. "Aku adalah teman baru Artit." Lalu dia membungkuk. "Matamu?" Ibu Artit kaget. "Ya, aku tidak bisa melihat." Kong menjawab singkat. "Ini kartu namaku." Dia menyerahkan kartu pada Ibu Artit, lalu berjongkok dan menyerahkan sekotak kue pada gadis kecil itu. "Aku membuat ini untukmu." Tapi Ani melangkah mundur dan bersembunyi di balik Artit. "Ayo diterima sayang," Artit membujuknya. "Mengapa dia tidak menatap mataku saat dia berbicara denganku, Papa?" tanya Ani. "Bukankah nenek selalu menyuruhku untuk melihat ke dalam mata saat berbicara dengan orang lain? Apakah dia tidak sopan?" "Maafkan aku, Ani. Aku tidak bisa melihat matamu." Kong menjawab dan tersenyum. "Tapi aku ingin menjadi temanmu. Maukah kau menjadi temanku?" "Apa maksudmu tidak bisa melihat?" Ani mendekatinya perlahan dan melambaikan tangannya di depan mata Kong. "Apakah kau buta?" "Ani," Artit memarahinya karena bersikap tidak sopan. "Aku tidak bisa melihat cahaya, tapi aku bisa melihat wajahmu." Kong meraih tangannya untuk menyentuh rambut dan wajah kecil gadis itu. "Kau memiliki wajah bulat, rambut panjang, bibir merah, mata gelap, dan wajah yang cantik." Dia menjelaskan. "Apakah aku benar?" Ani mengangguk dengan gembira. "Ya, aku cantik. Ayah, nenek, dan kakek selalu mengatakannya." Lalu gadis itu ikut mencium pipi Kong. "Aku menyukaimu, Pi. Kau sangat tampan seperti ayahku." "Terima kasih, aku juga menyukaimu. Oh ya, namaku Kong Pop. Senang bertemu denganmu." Kong menjawab dan menawarkan tangannya untuk bersalaman dengan gadis itu. Artit dan ibunya berdiri di samping mengawasi mereka dan tersenyum. "Aku suka berteman. Aku suka temanmu, Artit," ibunya memberitahunya. "Kau harus sering bergaul dengan Kong dan mengenalnya lebih banyak daripada bergaul dengan gengmu." Kemudian dia mengajak Kong untuk duduk dan menawarinya minum dan makanan ringan sambil mengobrol dengan pria itu. Sementara itu Artit membawa Ani ke kamarnya untuk ganti baju. "Kong Pop memberitahumu, Ibu Artit, bagaimana dia dan Artit bisa saling mengenal, tentang pekerjaan dan hidupnya, dan ibu juga mengetahuinya tentang Ibu Ani. Ani seorang gadis yang Artit kenal dari bermain game online dan hamil di luar nikah. Sayangnya mereka tidak pernah menikah dan Anne meninggal saat melahirkan." Kong terkejut dengan ceritanya. Ibunya juga mengatakan kepada Kong bagaimana dia khawatir dengan kehidupan dan masa depan Artit. Dia memohon agar Kong bisa membujuk Artit untuk meninggalkan teman-teman gamernya dan mencari pekerjaan yang benar dan belajar untuk bertanggung jawab. Hmm. Setelah berpakaian, alih-alih berjanji untuk mengubah pikiran dan sikap Artit,
Kong berjanji untuk melindungi Artit dan tidak membiarkannya terluka. Karena orang kok karena orang Kong tahu bahwa kebiasaan sulit diubah, di samping itu Artit tidak jahat. Setelah berpakaian, Ani dengan cepat berlari ke bawah dan memeluk Kong. Ayo kita pergi bersama, Pi, Ani memohon. Aku janji pada Ani akan mengajaknya bermain hari ini, ujar Artit pada Kong. Pi, Kong bisa ikut dengan kami, Ani memohon. Please. Ayo kita pergi bersama, Kong. Kong berpikir sebentar dan mengangguk. Tentu saja aku senang bisa pergi bermain dengan kalian. Aku tidak punya kesempatan untuk bermain, ini pasti menyenangkan. Yeay, Artit dan Ani high five bersama. Artit membawa mereka ke taman hiburan. Tempat itu saling ramai dikunjungi orang. Meskipun bukan hari libur, Artit terlihat seperti membawa dua anak bersamanya, tangannya menggendong Ani, sementara tangan kirinya menggandeng lengan Kong untuk membimbingnya. Kau terlihat sangat gugup, apa yang terjadi? Artit bertanya pada Kong, karena ia merasa keringat di lengan Kong. Aku belum pernah ke sini sebelumnya, jadi aku tidak mengenal arah. Santai sobat, aku tidak akan pernah melepaskan tanganmu. Artit menenangkannya. Tapi kau harus menjaga Ani. Aku tidak ingin jadi beban. Aku mohon padamu, Kong, bersenang-senanglah dan percayalah kepadaku. Papa, biarkan aku turun, lepaskan aku ingin jalan. Ani memohon. Baiklah. Baik, tapi jangan berlarian, janji? Artit memperingatkannya. Oke, janji. Sekarang Ani berada di tengah menggandeng tangan Kong dan Artit. Aku seperti punya dua papa. Hehe. Baiklah, ingat jangan lepaskan tangan papa Kong. Artit mengingatkannya. Janji. Ani, Artit, dan Kong mencoba berbagai wahana permainan seperti flying chair, bumper car, carousel, komedi putar, dan Ferris wheel raksasa. Ketiganya terlihat sangat bahagia dan tertawa terbahak-bahak. Mereka sangat menikmati setiap permainan. Papa, aku ingin es krim please. Ani melompat dan memohon kepada Artit setelah melihat seorang anak laki-laki yang sedang makan es krim berjalan melewati mereka. Baiklah, tunggu di sini bersama Pikong. Aku akan membelinya untuk kalian berdua, kata Artit. Kong, jangan lepaskan tangan Ani. Oke, aku akan segera kembali. Tunggu aku, lalu ia pun berlalu. Kong mengangguk dan cepat-cepat memegang tangan gadis kecil itu erat-erat. Mereka menunggu Artit di bangku taman. Kong merasa kakinya sedikit pegal lalu memijatnya. Ia melepaskan tangan Ani sejenak tanpa sadar. Pada saat itu Ani melihat badut yang menawarkan balon kepada anak-anak tidak jauh dari tempatnya. Perhatiannya pun langsung tertuju pada badut tersebut dan melupakan es krimnya. Dia segera berlari ke arah badut dan meninggalkan Kong. Kong terkejut begitu mendengar suara langkah kecil yang perlahan menjauh dan dia segera sadar tentang Ani. Dia mencoba meraih tangan itu di sekelilingnya tetapi entah bagaimana dia kehilangannya. Ani, Kong pun langsung panik. Ani, di mana kau sayang? Ani, pegang tanganku. Kong bergerak tanpa arah, beberapa orang menabraknya dan berteriak marah. Tapi dia mengabaikannya dan terus mencari Ani, Ani. Tak lama kemudian, Artit kembali dengan 3 es krim di tangannya.
Dia panik saat melihat tidak ada orang di bangku di mana Kong dan Ani berada beberapa saat yang lalu. Lalu tiba-tiba dia mendengar suara Kong tidak jauh dari bangku taman. Ia memanggil nama Ani dan berjalan-jalan tanpa arah dan panik. Bertanya pada semua pengunjung taman yang ditemuinya. Artit segera menghampirinya dan bertanya apa yang terjadi. Setelah mengetahui bahwa Ani hilang, es krim di tangannya langsung jatuh ke tanah. Dia segera meraih bahu Kong dan mengguncang dengan keras. Apa maksudmu, Kong? Ani hilang? Artit shock. Aku sangat menyesal, Artit. Aku melepaskan tangannya sedetik untuk memijat kakiku lalu dia pergi. Kong mencoba menjelaskan dengan mengerutkan keningnya. Aku minta maaf, aku tidak seharusnya melepaskannya tangannya. Aku harus lebih memperhatikannya seperti pesanmu. Tenanglah, Kong. Sekarang beritahu aku kemana dia berlari. Coba untuk mengingat situasinya. Aku tahu kau sangat berhati-hati dalam segala hal di sekitarmu. Kau pasti tahu kemana dia pergi. Aku tidak tahu, maafkan aku. Aku tidak mengenal tempat ini. Di sini sangat ramai. Aku bingung. Sudah kukatakan sejak awal. Hentikan, Kong. Aku tidak mendengarkan omong kosong. Artit berteriak dan mendorong pria itu dengan kasar. Aku sudah menyuruhmu untuk menguasainya baik-baik dan kau malah kehilangan dia. Orang-orang di sekitar mereka mulai melihat mereka bertengkar dan berteriak. Artit menekan kepalanya kuat dan berpikir sambil melihat sekeliling untuk mencari Ani. Kita akan menemukannya, Artit. Kita akan. Diam, Artit membentaknya. Aku akan membuatmu membayar semuanya jika kita kehilangan dia. Artit mengancam dan pergi. Dia mencoba bertanya pada semua pengunjung yang ia temui apakah ada yang melihat gadis kecil sambil menjelaskan ciri-ciri Ani dan menunjukkan foto Ani dari ponselnya. Lalu dia pergi ke pusat informasi untuk meminta bantuan. Sementara itu, Kong mematung seketika di tempatnya setelah Artit pergi. Namun setelah beberapa saat, ia kembali mencari dan bertanya pada orang tentang petunjuk gadis kecil itu, tapi kebanyakan dari mereka mendorongnya dan memakinya buta. Setelah 1 jam, Artit akhirnya menemukan Ani tidur di dalam terowongan batu buatan. Di tengah wahana Korasil. Dia segera berlari dan memeluk gadis itu erat-erat. Ani kaget dan membuka matanya perlahan. Papa, kenapa kau menangis? Ani mengusap air mata Artit. Kau pergi kemana, sayang? Papa mencarimu dan memanggil namamu, tidakkah kau mendengarnya? Aku tidak dapat menemukanmu, jadi kupikir kita sedang bermain game peta umpet. Jadi aku bersembunyi di sini dan aku tertidur. Tutur Ani, akhirnya kau menemukanku, Papa. Aku kalah. Mengapa kau tidak mendengarkan ucapan Papa? Papa menyuruhmu untuk tinggal bersama Pikong. Mengapa kau meninggalkannya? Di mana Pikong, Papa? Apakah dia juga bersembunyi? Kau tidak bisa menemukannya? Artit tiba-tiba menyadari kesalahannya. Seharusnya dia tidak berteriak dengan kasar kepada Kong. Dia ingat Kong mengatakan kepadanya bahwa dia tidak tahu tempat ini dan dia tidak dapat melihat. Dia pasti panik ditinggal sendirian. Artit melihat langit yang mulai gelap, taman itu akan ditutup 1 jam lagi.
Papa, ayo kita cari Pikong, Ani menyadarkannya. Baiklah, ayo kita cari dia bersama, jawab Artip. Tapi jangan pernah pergi jauh dari sisi Papa lagi, janji. Janji, jawab Ani sambil mengangguk. Artip dan Ani kembali ke tempat dia meninggalkan Kong terakhir kali, tapi ia tidak menemukan Kong. Artip menjadi khawatir. Kau kemana, Kong? Maaf telah meninggalkanmu, kata Artip pada dirinya sendiri. Aku sudah berjanji untuk menjagamu, tapi Kong, Artip memanggil pria itu. Pikong Pop, Ani mengikutinya. Mereka mencari dan bertanya pada orang-orang di taman apakah mereka melihat seorang pria berjalan dengan tongkat, tapi tidak ada yang melihat Kong. Artip menyerah dan memutuskan untuk pulang ke rumah bersama Ani. Dia pikir mungkin Kong sudah dibimbing oleh seseorang untuk keluar dari taman. Jadi dia membawa Ani menuju pintu keluar dan mendapati Kong duduk di sisi jalan tanpa suara di dekat pintu gerbang. Dia segera menarik tangan Ani dan menghampirinya. Kong, Artip memanggilnya. Begitu mendengar suara Artip, Kong pun langsung mengangkat kepalanya dan menoleh ke arah suara tersebut dan bangun. Pikong, Ani berteriak namanya. Ani, Kong tersenyum lega saat mengetahui Artip akhirnya menemukan gadis itu dengan selamat. Artip berdiri di depan Kong dan menatapnya gugup. Dia merasa tidak enak karena bersikap kasar pada pria itu. Kong, aku, tiba-tiba seorang pengunjung mendorong punggungnya dari belakang, membuatnya nyungsep ke depan dan meraih lengan Kong untuk menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Dan ia tak sengaja mencium pria itu tepat di bibirnya. Keduanya langsung membeku di tempat. Mata Artip terbuka lebar dan kaget. Papa, apakah kau sedang bermain kissing game dengan Pikong? Tanya Ani. Artip segera melepaskan Kong dan wajahnya memerah. Tidak, kami tidak sedang bermain game, ujar Artip gugup. Aku sering melihat kakek dan nenek memainkan game itu. Apa? Itu tidak sama, sayang. Artip kehilangan kata-kata. Maafkan aku, Kong. Aku tidak sengaja melakukannya. Tidak apa-apa, Artip. Jangan khawatir, ujar Kong. Ayo kita pulang. Baiklah, ayo kita pulang. Artip dengan cepat memegang tangan Ani dan tangan Kong dan membawa mereka keluar gerbang meninggalkan taman hiburan. Jangan bilang kakek atau nenek tentang kissing game. Oke, sayang? Artip memperingatkan Ani. Kenapa, Papa? Pokoknya jangan. Oke, capture 4 selesai. Kita akan lanjut ke capture 5 nantinya. Sampai jumpa di capture 5, teman-teman. Pendengar podcast Ideal dimanapun berada, mari ngobrol, mari cerita. Mau belajar bahasa Jerman dengan biaya yang affordable di Banda Aceh? Kui kepoin @deutschprivat.aceh @DEUTSCHPRIVAT.ACEH. Mau privat boleh, mau belajar kelompok juga boleh, dipanggil ke rumah boleh, atau mau sambil nongki di kafe juga boleh. Info lebih lanjut hubungi 082160201355. Buruan, jangan sampai full booking. Gimana konten kali ini? Seru nggak? Makasih ya udah setia dengerin podcast Ideal. Tolong share juga ya ke teman-temanmu. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya biar nggak ketinggalan updatean dari podcast Ideal. Mari ngobrol, mari cerita.